Oke, halo Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya, di video kali ini saya akan membuat tutorial terkait cara pembuatan video dengan AI. Mungkin Bapak Ibu di sini sudah sering melihat bagaimana di media sosial itu banyak sekali ada video-video yang dibuat dengan AI. Nah, kita akan belajar hal itu sekarang, oke? Oke, jadi hal yang perlu Bapak Ibu siapkan itu yang pertama, eh, seperti biasa, buku panduan prompting AI-nya, yang ini panduan prompting AI. Yang di paling bawah itu saya sudah siapkan yang namanya pembuatan video edukasi. Nah, yang perlu kita pelajari yang pertama adalah bagaimana cara membuat prompt video edukasinya. Di sini saya sudah siapkan promptnya Bapak Ibu untuk membuat promptnya, bukan videonya. Kita membuat promptnya terlebih dahulu. Untuk pembuatan prompt itu Bapak Ibu tinggal eh, copy ini saja. Sebenarnya hasilnya sudah ada di bawahnya Bapak Ibu. Cuman ini kalau misalnya Bapak Ibu ingin tahu gimana sih cara membuat prompt videonya supaya saya tinggal ngisi-ngisi aja nanti materinya, itu ini dia tahapnya. Pertama kita copy aja ini ke GPT, Chat GPT. Bapak Ibu bisa lihat saya membuka Chat GPT di sini. Jangan lupa login ke Chat GPT-nya nggih Bapak Ibu nggih. Oke, tinggal di paste aja. Di paste di AI-nya, terus kirim perintah. Ini baru membuat prompt ya Bapak Ibu, baru membuat prompt-nya. Ini dia sedang membuat prompt-nya. Nah, hasil dari prompt-nya itu kita tinggal ngisi-ngisi aja nanti. Kayak ini yang perlu diisi adalah bagian yang ada kurungnya seperti ini. Kayak gender naratornya, kalau gender narator itu kan dia prompt-nya pakai bahasa Inggris Bapak Ibu, karena nanti aplikasi AI yang akan kita gunakan membuat video itu biasanya menggunakan bahasa Inggris. Jadi tenang aja, langsung dibuatin prompt-nya sama GPT dalam bahasa Inggris seperti itu. Gender narator itu artinya naratornya kan ada tuh biasanya di dalam video edukasi yang berbicara tuh, yang menjelaskan itu. Kayak misalnya, saya mau buat video edukasi tentang lansia, seperti itu. Terus ada naratornya yang bilang, "Pernahkah Bapak Ibu, melihat perubahan yang terjadi pada orang tua kita?" Kayak gitu misalnya. Itu narator namanya. Gender narator artinya, si naratornya ini, si suaranya ini mau suara laki-laki atau suara perempuan, kayak gitu. Kemudian yang kedua di, voice karakternya tuh mau gimana? Kayak apakah dia apa namanya lembut kah? Atau dia mau suaranya itu emosional kah? Itu nanti bisa disesuaikan. Ini promptnya ini sudah saya sesuaikan sehingga Bapak Ibu tinggal menggunakannya saja. Ini prosesnya ini sudah saya lakukan sehingga Bapak Ibu tinggal menggunakannya saja sekarang. Ini prompt yang Bapak Ibu bisa gunakan adalah prompt yang ada di sebelah sini. Contoh prompt yang dihasilkan uh, dari prompt yang ini. Oke. Ini dia contoh promptnya Bapak Ibu. Contoh promptnya. Jadi Bapak Ibu tinggal uh, kirimkan ini saja nanti ke GPT-nya. Yang warna oranye ya Bapak Ibu. Seperti biasa yang warna merah perlu kita sesuaikan seperti itu. Sebentar, ini kita buat obrolan baru saja. Sebenarnya kalau misalnya Bapak Ibu mau yang praktis, tinggal pakai yang ini saja. Yang contoh prompt yang dihasilkan ini. Kalau Bapak Ibu mau membuat promptnya sendiri, baru pakai yang ini. Tapi itu biasanya lebih susah. Jadi pakai yang ini ya Bapak Ibu. Kita sekarang buat yang warna merah-merah ini. Sesuaiin lagi. Gender naratornya mau apa tadi? Misalnya saya maunya laki-laki deh Bapak Ibu biar nggak perempuan terus. Laki-laki. Terus karakter suaranya mau kayak gimana? Calm itu artinya ini kan dalam bahasa Inggris. Nanti cari aja terjemahannya di
ini ya Bapak Ibu, cari terjemahnya di Google. Calm itu artinya dia tenang, kayak apa namanya? Suaranya pasti akan agak sedikit lembut-lembut gitu, menenangkan suaranya, kayak tenang gitu suaranya. Kalau misalnya emosional, biasanya dia akan lebih emosional dalam penyampaiannya, lebih menggebu-gebu misalnya, atau mungkin lebih apa namanya, membuat emosional gitulah ya Bapak Ibu. Kemudian untuk comforting itu biasanya dia lebih nyaman suaranya kalau didengarkan oleh telinga. Saya maunya misalnya yang emosional nih. Saya maunya yang emosional. Kemudian untuk judul topiknya. Oke, kalau judul topiknya ini diisi topik video yang Bapak Ibu mau buat itu apa? Misalnya saya mau perubahan pada masa lansia dan dampaknya. Itu misalnya yang video edukasi yang saya mau bikin kayak gitu. Kemudian pasti di sini materi edukasinya. Nah, saya sudah siapkan contoh materi edukasi. Nanti Bapak Ibu bisa kalau misalnya punya materi edukasi lainnya bisa, cuman dibuat sesuai contohnya ini ya. Bentuknya itu narasi seperti ini, berbentuk paragraf-paragraf seperti ini supaya nanti hasil AI-nya tuh konsisten. Kemudian di sini paste materi edukasinya pastikan di dalam kurungnya ini ya supaya AI-nya tidak bingung. Di dalam kurung set. Oke, masih dia di dalam kurung. Oke, ini ada kurungnya. Terus di bawahnya juga akhir materinya juga ada kurungnya. Oke, ini sudah berhasil kita isi. Selanjutnya Bapak Ibu, kita copy ini ke GPT dulu karena dia masih membuat prompt-nya untuk ke AI yang lain, AI yang akan kita gunakan. Oke, sebentar saya berusaha untuk paste dulu ke GPT-nya. Dari bawah ini, yang warna kuning ini nggak perlu di copy lagi karena kita sudah masukkan ke atas. Ini kita copy, copy dia pelan-pelan aja. Emang agak susah kalau ngopinya banyak. Nah, kita copy dari sini saja. Kita copy ke GPT-nya. Nanti dia yang akan membuatkan prompt-nya sesuai materi yang kita lampirkan. Sebentar. Sudah ini. Ini sudah jadi dia prompt-nya Bapak Ibu. Nah, ini dia prompt-nya. Tinggal kita copy ke AI yang kita akan gunakan nantinya. Oke Bapak Ibu, ini saya izin copy dulu. Supaya tidak lupa nanti saya mengkopinya. Copy semuanya ya Bapak Ibu. Sudah seperti ini. Kemudian kita gunakan AI-nya sekarang. Untuk mencari AI-nya Bapak Ibu, kita gedekan dulu layar yang ini. Nama AI-nya, sebentar loading device saya. Nama AI-nya adalah Pipit AI. Sebentar, masih loading. Pipit AI website. Nah, ini dia yang ada gambar seperti burung kecil ini, Bapak Ibu. Jadi tinggal klik sekarang. Oke. Nah, awal Bapak Ibu masuk ke Pipit AI ini pasti akan seperti ini dia tampilannya. Kita ubah dulu bahasanya ke bahasa Indonesia biar lebih mudah lihat menu-menunya. Caranya adalah ini kan ada seperti apa namanya lambang logo bahasa gini. Kita klik, ini masih bahasa Inggris, kita ubah jadi bahasa Indonesia. Sebentar, oke. Sudah ini berubah dia jadi bahasa Indonesianya, tinggal klik masuk. Masuk, terus tunggu sebentar. Kita tunggu sebentar ya Bapak Ibu. Oke, dia masih loading. Sinyal saya kurang bagus ini. Eh, kita klik lanjutkan dengan Google. Sudah terlihat Bapak Ibu? Lanjutkan dengan Google. Lanjutkan dengan Google. Gunakan akun yang Bapak Ibu bisa gunakan. Misalnya saya pakai akun yang ini.
Udah, tunggu sebentar, dia masih masuk dia ke AI-nya. Ini perlu sinyal yang bagus ya Bapak Ibu untuk pembuatannya. Ini kebetulan sinyal saya sedang jelek hari ini. Oke, saya sudah masuk ke eh, pipit AI saya. Biasanya Bapak Ibu, kita perhatikan dulu di sini. Sisa kredit saya atau sisa pembuatan video saya itu adalah ada tulisannya di sini 280. Tapi biasanya 280 ini hanya cukup untuk membuat satu kali video yang gratis Bapak Ibu. Jadi setiap hari ini bakal bertambah sebenarnya. Jadi maksimalnya tuh 500-an kayak gitu. Jadi setiap harinya Bapak Ibu hanya bisa membuat 2 video maksimal kalau yang panjang. Seperti itu Bapak Ibu. Nanti kalau kreditnya udah habis, kita nggak bisa buat video lagi. Paling nunggu hari berikutnya seperti itu. Kemudian kita kalau udah di Pipit AI, kemana selanjutnya? Kita di pembuatan video. Pembuatan video ini kita paste promnya. Paste promnya sudah di sini semua promnya. Kemudian Bapak Ibu di sini bisa diklik bagian ini, bagian yang sesuaikan pengaturan video ini. Di sini Bapak Ibu bisa menyesuaikan bagaimana mau rasio aspeknya atau kalau di Instagram itu kalau kita buat reels itu kan dia 9.16 biasanya. Di sini juga bisa pakai yang 3.4, ada yang 1.1, ada yang kalau misalnya YouTube biasanya 16.9 seperti itu. Jadi kita pakai yang Instagram aja ya Bapak Ibu karena saya ceritanya mau uploadnya itu di Instagram. Pakai yang 9.16 saja. Kemudian sebenarnya kalau misalnya Pro ini bisa dipilih 720p kah kualitasnya atau 1080p. Terus untuk bahasanya gimana Selfie? Bahasanya pakai bahasa Indonesia saja Bapak Ibu ya. Bahasa Indonesia. Kemudian durasinya mau berapa? Durasinya itu kalau untuk yang tidak pro biasanya mentok sampai yang 45 sampai 60 ini aja. Kayak gitu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu kalau sudah kita tidak perlu diklik OK karena di sini nggak ada pilihannya, dia akan otomatis tersimpan. Boleh diklik ini, tanda panah ke atas ini ya. Oke, klik ke atas. Tunggu sebentar, dia seperti biasa loading dia Bapak Ibu. Nah, dia akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Muncul lagi dan dia kalau kita scroll ke bawah, dia masih membuat videonya, menghasilkan video. Kita tinggal tunggu aja. Biasanya nanti dia perlahan-lahan muncul videonya. Ini masih membuat dia videonya. Nah, ini kan ada persenannya Bapak Ibu. Kita tinggal tunggu ini sampai 100%. Oke, saya akan matikan dulu videonya karena menunggunya biasanya sangat cukup lama Bapak Ibu, jadi harus bersabar. Nanti kalau sudah selesai akan saya hidupkan kembali videonya. Sebentar. Oke Bapak Ibu, kalau misalnya sudah selesai dia sudah 100%, biasanya langsung muncul videonya seperti ini. Kita tonton bersama-sama ya. Pernahkah kita sadar, tubuh orang tua kita perlahan berubah, meski hati mereka tetap penuh kasih sayang? Oke, dia akan muncul video seperti ini, tapi Pernahkah biasanya dia suaranya tidak ada terlebih dahulu. Tapi Bapak Ibu jangan panik, kalau suaranya tidak ada, itu tinggal dipencet ini saja. Pencet sekali, berubah, meski nah hati dia mereka akan tetap muncul penuh suaranya kasih lagi. sayang? Memasuki masa lansia, tubuh mengalami penurunan Kita akan fungsi nonton bersama secara ya. alami. Energi yang dulu kuat menghadapi aktivitas berat kini mulai menipis, seperti baterai cadangan yang semakin lemah. Jantung dan pembuluh darah bekerja lebih lambat. Karena itu, lansia sering merasa pusing saat berdiri mendadak. Pencernaan pun ikut melambat, membuat nafsu makan berkurang dan tubuh lebih mudah lemas. Di dalam otak, proses penuaan juga memengaruhi daya ingat dan refleks tubuh. Karena itu, lansia terkadang mudah lupa atau membutuhkan waktu lebih lama untuk memahami sesuatu. Otot, tulang, dan keseimbangan tubuh ikut melemah. Langkah menjadi lebih pelan,
dan risiko jatuh pun meningkat seiring bertambahnya usia. Meski tubuh mereka mulai melemah, hati para lansia tetap ingin dicintai, didengarkan, dan dihargai. Karena perhatian kecil dari kita bisa menjadi kebahagiaan terbesar bagi mereka. Pernahkah kita sadar? Oke, itu dia tadi hasil videonya. Jadi sekian mungkin Bapak Ibu untuk praktik pembuatan AI-nya. Namun sebelum itu, eh, Pernahkah ini bisa di-download ya Bapak Ibu. Ini pernahkah ada tanda kita sadar? sebentar saya hilangkan itu soalnya. Ini ada tanda panah untuk downloadnya. Kita tinggal tunggu dia mendownload, sabar. Sebentar. Nah, dia sedang mendownload. Nanti dia akan otomatis muncul di file kita di bagian download. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, ini sudah di-download. Sebentar. Nah, ini sudah di-download dan akan muncul di file kita. Nah, Bapak Ibu, selain itu, di sini kan sudah terlihat kreditnya itu langsung terpotong nih Bapak Ibu, sisanya tinggal 160. Mungkin ini masih bisa digunakan untuk membuat video yang pendek saja, seperti itu Bapak Ibu. Mungkin sekian penjelasan saya terkait pembuatan video AI Bapak Ibu. Semoga bermanfaat dan Bapak Ibu bisa menggunakan prom-prom yang tadi saya sudah berikan ya Bapak Ibu. Sebentar saya carikan promnya. Nah, ini dia Bapak Ibu promnya. Tadi yang dipakai adalah ini, prom yang di bawah ini ya Bapak Ibu. Kalau yang di atas untuk membuat promnya, kalau yang di bawah, promnya dari awal banget, kalau yang di bawah ya tinggal dimasukin ini, apa namanya, yang warna-warna merah ini dan bisa langsung ditaruh ke GPT dan dihasilkan prom yang bisa ditaruh di pipit AI sehingga menghasilkan video seperti yang sudah kita praktikkan tadi. Mungkin sekian aja tutorial pembuatan video menggunakan AI. Semoga dapat membantu Bapak Ibu untuk membuat KIE dan jangan lupa untuk praktik supaya makin jago untuk buat video dengan AI. Sekian dari saya, terima kasih.